Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tria Andini. Dalam mata kuliah praktikum IPA di SD kali ini, kita akan melakukan praktikum terhadap sifat-sifat cahaya. Melalui kegiatan praktikum ini, kita diharapkan dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya, sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, serta dapat menentukan fokus cermin cekung dan lensa cembung. Dari kegiatan ini, kita memerlukan alat dan bahan, yaitu seperti cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lilin, kertas putih atau layar, busur, sisir sebagai celah cahaya, dan juga senter. Pada percobaan pertama, saya telah menyiapkan cermin datar, sisir, dan juga senter. Setelah senter dihidupkan, saya akan mengamati jalannya berkas cahaya yang terpantul dari cermin datar. Di sini, sinar datang lalu dipantulkan. Dapat kita perhatikan bahwasannya sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besar terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya adalah I sama dengan F. Selanjutnya saya akan membuktikan hukum Snellius. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Ketika sudut datang sebesar 50 derajat, maka sudut pantul juga akan 50 derajat. Dan ketika sudut pantul sebesar 60 derajat, maka sudut datang akan sebesar 60 derajat. Selanjutnya, saya akan mengamati lilin yang saya letakkan di depan cermin datar dan akan saya amati bayangannya. Ketika api pada lilin bergerak-gerak, maka bayangan pada cermin datar juga menampilkan hal yang sama. Dan ketika lilin saya geser ke depan, bayangan juga mengikuti dan terlihat lilin maju. Begitu juga ketika lilin saya mundurkan, bayangan juga terlihat mundur. Dan ketika saya ukur jarak antara lilin dengan cermin sebesar 10 cm, maka pantulan bayangannya juga sama sebesar 10 cm. Jadi sifat bayangan cermin datar yaitu maya, tegap, dan sama besar. Selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Jika cermin cembung diletakkan di belakang lilin dan didekatkan, maka hasilnya bayangan akan menyebar. Bayangan tersebut tampak berada di belakang cermin sehingga tidak dapat ditangkap pada layar. Bayangan lilin yang terpenduk akan maya, tegak, dan diperkecil. Dan pantulan benda pada cermin cembung akan terlihat kecil daripada benda yang sebenarnya. Sementara bayangannya akan lebih besar tetapi tetap lebih kecil daripada ukuran lilin sebenarnya. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan terhadap cermin cekung. Ketika cermin cekung didekatkan pada cahaya, hasilnya dapat terlihat cahaya fokus dan terkumpul. Ketika cermin didekatkan, maka hasilnya maya, tegak, dan diperbesar. Sementara ketika cermin dijauhkan, hasilnya akan nyata, terbalik, dan diperkecil. Sekian video praktikum dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.